Hari Minggu lalu, tanggal 22 Juni, Jakarta memperingati ulang tahunnya yang ke-498, ya. Kita ucapkan selamat kepada Jakarta. Jakarta yang sebentar lagi akan pindah dan sudah ditetapkan akan pindah di IKN atau Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Kita ucapkan selamat berulang tahun Jakarta. Semoga menjadi kota global sebagaimana dicita-citakan oleh warganya. Pertanyaan yang sering mengemuka adalah Jakarta akan jadi apa setelah ditinggal sebagai ibu kota? Ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang tidak seharusnya dipertanyakan, ya, kecuali bahwa kita terlalu pesimis dan terlalu takut dengan nasib ibu kota, maksud saya Jakarta sekarang, ya. Ya, saya yakin Anda yang mungkin punya tanah luas, ya, di Jakarta, atau apartemen atau rumah, ya, atau banyak properti di Jakarta, mungkin khawatir bahwa dengan pindahnya ibu kota ke Nusantara, pasar di Jakarta akan menurun. Sesungguhnya tidak perlu khawatir, ya. Anda tidak perlu khawatir dengan properti-properti Anda yang ada di Jakarta, karena sebagai kota besar itu dengan mudah saja mengundang banyak arus urbanisasi. Itu akan tetap ada, ya. Pasar akan tetap ada. Anda ingat New York, kan? New York walaupun dulu menjadi ibu kota kemudian pindah ke Washington, tetap menjadi kota besar, kota yang tidak akan ditinggalkan oleh warganya. Bahkan mungkin kualitas hidup akan semakin lebih baik, ya, karena beban pemerintahan, beban politik, beban sosial ekonomi terdistribusikan di tempat yang lebih layak, ya, lebih jauh, sehingga Jakarta akan mudah dimanage, dibangun kembali, diatur kembali. Udara mungkin akan menjadi lebih baik, polusi bisa diturunkan, kualitas air, kualitas tanaman, ya, hijau-hijauan, ruang hijau terbuka akan semakin banyak, yang saya yakin akan menguatkan kualitas hidup yang sehat bagi warga Jakarta. Seandainya kemudian nanti ibu kota ditetapkan dengan Kepres pindah ke Nusantara, maka banyak sekali kemungkinan yang bisa dilakukan oleh 7-10 juta manusia yang ada di Jakarta, ya. Sebagai kota yang sudah memiliki penduduk besar dan salah satu metropolitan terbesar di dunia, ya, dan terbesar di Asia Tenggara, Jakarta sangat berpotensi untuk menjadi kota global yang layak dikembangkan. Anda tahu bahwa niat ibu kota pindah ke Nusantara adalah karena ketidakmampuan Jakarta untuk menampung lagi jumlah populasi yang begitu besar dan kebutuhan-kebutuhan yang sangat membebani kota itu, ya. Urbanisasi yang tidak berhenti, kemudian di satu sisi kemudian air laut yang terus pasang, ya, terus naik, yang itu masyarakat di pesisir utara Jakarta juga yang kemudian sangat berpengaruh terhadap air tanah, ya. Air tanah yang juga disebabkan oleh bangunan-bangunan yang besar yang kemudian mengambil airnya langsung dari tanah. Nah,
eh, inilah kemudian beban yang sangat besar ini yang harus kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain, ya diantaranya ke tentu dengan pembangunan ibu kota yang baru, dan kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang perlu membatasi urbanisasi dengan misalnya antara lain melarang pembangunan perusahaan-perusahaan massal di sekitar Jakarta, ya. Akhirnya kemudian kita tahu di masa Jokowi kebijakan itu lahir dan tidak ada ada kebijakan kenaikan UMR bagi pekerja di sekitar Jakarta dan Jabodetabek, sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar pindah ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, ini salah satunya adalah distribusi urbanisasi, ya, jangan sampai semuanya menumpuk di Jakarta. Dan yang paling penting sebenarnya jangan khawatir, kota sebesar dan sepadat ini bisa dijadikan apapun sesuai dengan keinginan masyarakat dan pemerintah setempat. Saya kira sudah akan dimulai di pemerintahan Pramono dan Rano Karno. Dan sebagai alternatif misalnya, sebenarnya bayangkan kalau gedung-gedung besar di Jakarta yang milik pemerintah itu nanti ditinggalkan, itu bisa mudah saja dialihfungsikan misalnya untuk kampus, ya, taruhlah kampus swasta, kampus luar negeri datang di Indonesia, kemudian gedung MPR dijadikan perpustakaan nasional, ya, MPR DPR ini mungkin saja, sehingga ke depan bisa jadi Jakarta menjadi kota pendidikan, ya. Gedung-gedung besar milik pemerintah itu bisa dijadikan ya sebagian kampus, sebagian apartemen, sebagian museum, sebagian gedung-gedung yang disewakan oleh swasta untuk swasta, ya. Banyak sekali kemungkinan yang sebenarnya masyarakat Jakarta tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik dengan tanah-tanahnya dan aset-asetnya di Jakarta, sehingga Anda yang ada di Jakarta menyumpah serapahi IKN supaya tidak jadi. Bahkan misalnya Profesor Ikrar Bakti Negara itu ya seperti mendoakan bahwa IKN itu tidak akan jadi di Kalimantan. Well, saudara-saudara, undang-undang IKN sudah ditetapkan dan pemerintah baik di zaman Presiden Jokowi dan Prabowo sudah sepakat untuk melanjutkan, dan dana sudah mengalir begitu besar di sana. Suatu kebodohan yang sangat besar kalau kita tidak mendukung, tidak mendoakan bahwa IKN ini akan terwujud. Karena sekali lagi perwujudan IKN itu bukan hanya simbol, ya, kekuasaan, bukan, tetapi benar-benar sebuah distribusi ekonomi, distribusi sumber daya manusia, dan distribusi, ya, resource negara, bangsa, ekonomi, sosial, politik yang itu memungkinkan terjadinya pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Anda yang mendoakan bahwa IKN tidak akan terjadi dan mangkrak, maka mungkin ya Anda belum menyelami makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, selamat berulang tahun Jakarta yang ke-498. Semoga menjadi kota global dan dapat lebih berkembang setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Terima kasih.